Kas, bahas soal, oke, bismillah. Nah, teman-teman, untuk yang di diagrammatic reasoning ini, teman-teman nanti disajikan ada 5 prinsip gambar. Ini aku bilangnya 5 prinsip ya, teman-teman ya. Prinsip nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sedangkan ini itu soalnya, teman-teman. Ini soal. Ini tuh soal. Ini namanya prinsip. Prinsip gambarnya gitu ya. Kalau misalkan yang ditanyakan itu bagian kanan, maka teman-teman ngerjainnya dari kiri ke kanan, lihatnya. Misalkan nih gambar prinsip nomor 5 kan yang ditanyakan. Kita lihat nih di prinsip nomor 5. Nah, di prinsip nomor 5 ini kan dia awalnya itu segi 10. Nah, menjadi dari kiri ke kanan itu jadinya segi 5. Yang di luar ya. Lalu yang di dalamnya ini dia ternyata mengalami nih, yang di dalamnya itu mengalami rotasi 45 derajat berlawanan jarum jam. Nah, maka kalau sesuai dengan prinsip nomor 5, yang gambar luar ini juga harus dibagi 2, teman-teman. Ini kan ada segi 12. Kalau dibagi 2 jadi berapa? Segi 6. Nah, segi 6 jawabannya apa? D ya, teman-teman ya. Ini enak nih, langsung ketemu jawabannya. Kalau misalkan soal-soal kayak gini. Nah, udah ya. Paham untuk yang contoh soalnya? Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, biasanya aku gini, teman-teman. Kalau misalkan ada 2 elemen gambar dan 2 prinsip kayak gini, aku tuh lihat dulu jawabannya. Mana nih kira-kira elemen yang paling beda gitu. Biar misalkan kalau lebih dari 1 gambar itu aku biasanya fokus pada 1 elemen aja. Tapi karena ini jawabannya itu rata-rata sama, misalkan gini ya. Ini kan yang rata-rata sama itu aku bilangnya, misalkan yang jawaban opsi C sama D, itu kan dia kan sama tuh. Nah, maka kalau misalkan ketemu sama kayak gini, itu teman-teman mau nggak mau ngerjain 2 elemen fokusnya. Kalau yang ditanyakan di bagian kanan, maka kalian ngerjainnya dari ngelihatnya kiri ke kanan gitu ya. Oke, kita lihat prinsip nomor 4. Di prinsip nomor 4, ternyata dari kiri ke kanan itu mengalami perubahan warna. Yang awalnya jadi hitam, jadi putih. Atau sebaliknya. Nah, teman-teman bisa nih gambar di sini. Ini ya. Ini aku gambar segitiganya aja ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Sorry kalau misalkan gambar aku jelek ya. Gini. Ini. Ini aku pelan-pelan ya. Nah, kalau kita pakai prinsip nomor 4, berarti kayak gini ya, teman-teman ya. Set. Ininya putih, aku nggak gambar yang luarnya ya, aku gambar dalamnya aja. Ininya jadi, ininya jadi warna putih. Ini. Nah, lalu lanjut ke prinsip nomor 5. Nah, di prinsip nomor 5, ini gambarnya mengalami apa, teman-teman? Mengalami rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Jadi ini gambarnya diputar nih, dari ini ke sini, itu gambarnya diputar seret gini ya dia. Oke. Berarti segitiganya itu nanti awalnya yang jadi kayak gini, kita putar 90 derajat. Jadinya gini, teman-teman. Gambarnya jadi gini ya. Ini. Terus yang yang segitiga 2 ini juga diputar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam ya. Maka hasilnya kayak gini. Mana ya? Sorry. Agak kurang jelas ya. Ginilah ya. Nah, maka opsinya yang B. Kayak gitu. Ya, benar. Opsi B. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Tipsnya, Kak. Kalau tipsnya itu gini, Kak. Kalau misalkan 2 elemen, itu biasanya aku fokus pada 1 elemen. Nah, kenapa di soal ini aku nggak fokus pada 1 elemen aja?
Karena jawabannya itu ada yang sama, maka kita harus fokus ke dua elemen gitu. Kalau misalkan jawabannya beda-beda, itu kakak bisa fokus ke satu elemen. Nanti aku tunjukin contohnya yang ada gambar 3 elemen ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini enak. Maksudnya ini kan ada 3 elemen, jawabannya beda-beda. Jawabannya beda-beda gimana? Aku milih elemen kedua. Kenapa aku milih elemen kedua? Karena segitiganya itu dia letaknya beda-beda teman-teman. Ada yang di akhir, ada yang di awal, ada yang di tengah. Ada yang di tengah tapi kebalik. Dan ada yang di akhir tapi dia mencong gitu ya. Makanya aku milih fokus ke elemen yang segitiganya tengah gitu teman-teman. Oke, aku hapus dulu. Nah, kalau yang ditanyakan gambar awal, berarti kita itu ngerjainnya dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri ya. Kita mulai dari nomor 3. Nah, di prinsip nomor 3, ini kita bisa dilihat, kan aku fokusnya di elemen kedua. Berarti teman-teman juga harus fokus di elemen kedua ya. Nih, dia mengalami apa teman-teman? Pindah posisi. Yang awalnya dari tengah ke awal ya. Teman-teman bisa gambar. Aku gambar di sini. Nih, ini segitiganya di posisi tengah. Kena nomor 3, dia jadi posisi yang pertama. Nah, terus selanjutnya kita lihat elemen yang pertama. Di elemen pertama, dia kan udah pindah ke yang awal. Berarti teman-teman harus fokus yang ke awal, teman-teman gambarnya. Bukan yang di elemen ke tengah lagi ya. Nah, dari elemen pertama ini ternyata dari kanan ke kiri itu dia jadi elemen terakhir. Oke, jadi elemen terakhir. Maka gambarnya di sini ya segitiganya. Dan maka jawabannya yang mana teman-teman? Yang C. Kayak gitu ya. Banyak yang salah tuh. Untuk cara cepatnya. Banyak yang B. Untuk gambar 3 elemen, kenapa aku milih fokus ke elemen yang tengah? Karena di jawabannya itu kelihatan gitu ya. Di elemen tengah itu segitiganya nih, ada yang di akhir, ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di tengah tapi dia kebalik, dan ada yang di akhir tapi dia mencong gitu. Makanya aku fokus yang ke tengah aja. Biar kalian tuh gampang gitu ya teman-teman. Kok bukan B? B kan segitiganya nggak ke belakang. Nah, kalau yang B, kenapa bukan yang B? Karena kalau kita kita terapkan prinsip nomor 3 dan 1, itu segitiganya harusnya di akhir, Kak, bukan di awal. Untuk pindah-pindah tadi. Dan bacanya itu, kalau misalkan yang ditanyakan awal, itu bacanya dari kanan ke kiri. Gitu ya. Untuk gampangannya. Ini ditanyakan gambar awal. Kerjanya dari kanan ke kiri. Mau fokus yang mana? Beda jawaban. Aku fokus yang ke elemen ini. Ingat ya, lihat dulu jawabannya gitu. Atau enggak, Ya, lihat dulu jawabannya. Kan ini beda-beda nih. Dia ada yang awalnya gini, ada yang gini, ada yang gitu ya. Nah, oke, kita fokus ke prinsip nomor 2. Nah, di prinsip nomor 2, elemen yang kedua, teman-teman ingat ya, kalau teman-teman fokus yang elemen kedua, berarti nanti awalnya itu harus fokus yang elemen kedua, teman-teman ya. Oke, ternyata yang elemen kedua ini, dia mengalami pindah posisi. Pindah posisi nih. Berarti, yang awalnya dia di sini, ini ada bintangnya, kena elemen prinsip nomor 2, dia jadinya di awal ya, di awal. Nah, lalu kita lihat prinsip nomor 4. Prinsip nomor 4, gambar awal, ingat kalau misalkan dia udah pindah ke awal, maka teman-teman harus ngikuti. Gambar awalnya itu ternyata dia rotasi 90 derajat searah jarum jam. Bacanya dari kanan ke kiri ya teman-teman ya. Karena yang ditanyakan gambar awal, maka gambarnya itu akan berotasi kayak gini ya. Bentar. Nah, kayak gini. Semoga kelihatan ya. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu ya. Kita lihat. Yang ditanyakan gambar akhir. Maka kerjanya dari kiri ke kanan. Lihat prinsip nomor 5. Di prinsip nomor 5, dari kiri ke kanan ternyata ada penambahan 1 garis. Oke, enak ya ini ya. Jadi jawabannya A. Oke. Yuk, kita lanjut
Lanjut. Kita lanjut nomor 5. Nah, ini nih. Jadi selain ditanyakan gambar akhirnya seperti apa, gambar awalnya seperti apa, kalian juga ditanya ini. Kalau yang ini tuh ditanyakan, ini elemen prinsip keberapa, Kak? Gitu. Kita bahas ya. Kalian nyaman lihat yang mana? Kalau aku nyaman nih lihat yang Y gitu ya. Aku abaikan dia segi 6-nya. Aku fokus yang Y, karena gampang aja gitu ngelihatnya ya. Nah, ini cara ngelihatnya dari kiri ke kanan, karena yang ditanyakan di akhir. Kita lihat prinsip nomor 1. Prinsip nomor 1, gambar awal, ini, dia mengalami perubahan warna dan rotasi 45 derajat searah jarum jam, ya. Jadi ada 2. Berarti gambar Y, aku nulis yang Y-nya aja ya teman-teman ya. Ini Y-nya putih ya. Y-nya putih. Aduh jelek banget. Nah, kena prinsip nomor 1, dia jadinya kayak gini. Dia kan rotasi nih. Nah, kayak gini tapi dia warna hitam ya. Warna hitam. Karena ada perubahan warnanya juga. Nih ya, warna hitam. Nah, ini prinsip nomor berapa agar Y-nya itu kebalik gini lagi. Prinsip nomor berapa kira-kira? Cara ngelihatnya bisa teman-teman dari kanan ke kiri atau nggak kiri ke kanan. Terserah. Kita lihat yang dia berotasi. Aku ngelihatnya dari kiri ke kanan ya. Karena lebih gampang ya dari kiri ke kanan. Itu dia, sorry ini gambarnya kok Y-nya gini sih. Oh iya benar-benar. Benar ya. Ini Y-nya dia rotasi berlawanan jarum jam ya teman-teman ya. Yang berlawanan jarum jam mana? Yang nomor 4. Maka jawabannya yang E. Lihat nih ya. Gambar pertama ke gambar kedua dia mengalami rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Kita kerjain. Kalian lihat. Tipsnya adalah kalian lihat nih. Mau fokus elemen mana gitu ya. Karena mau fokus elemen mana itu berhubungan dengan jawaban. Kamu mau fokus 2 elemen atau 1 elemen. Kalau aku 1 elemen, kenapa? Karena aku fokus elemen yang ketiga. Karena apa? Di jawabannya itu dia beda-beda teman-teman ya. Posisinya itu. Lihat ini ya. Nih, dia beda-beda. Gampang aja. Kalian pilih gampang aja. Pilih elemen yang ketiga gitu. Karena dia beda-beda posisinya. Tapi terserah sih kalau mau fokus elemen yang keberapa ya. Lihat dulu jawabannya. Oke. Yang ditanyakan di akhir. Berarti pengerjaannya dari kiri ke kanan. Kita lihat di prinsip nomor 3. Elemen terakhir di prinsip nomor 3, oh ternyata gambarnya ini mengalami pencerminan. Pencerminan apa? Vertikal. Yang jauh makin jauh, yang dekat makin dekat gitu ya. Nih, sumbu vertikal ya. Oke, berarti di nomor 3, ntar aku gambar dulu. Ini bintangnya. Kena prinsip nomor 3. Oh berarti dia jadi di awal. Yang jauh makin jauh, yang dekat makin dekat. Nih. Gini ya. Nah lalu kita apply lagi nih. Kita terapkan lagi prinsip nomor 2. Dia kan pindah nih posisinya. Dari akhir ke awal ya. Ingat, fokusnya langsung di awal ya. Bukan di akhir lagi ya. Di prinsip nomor 2, gambar yang awal dari kiri ke kanan ternyata mengalami pindah posisi. Atau geser ke kanan ya. Pindah posisi. Maka jawabannya yang E. Oke, nih dia pindah posisi. Nah, gampang kan teman-teman? Gitu caranya. Iya betul E. Nah, betul. Nah ini kalian fokus yang mana nih? Yang enak, yang inilah ya. Karena di jawabannya udah kelihatan beda. Terus terapkan prinsip nomor 3. Yang ditanyakan di akhir, maka geraknya dari kiri ke kanan. Di prinsip nomor 3, gambar elemen kedua ini ternyata mengalami apa? Pindah posisi. Udah gitu doang. Jawabannya yang A. Nah.
Kayak gitu. Nama YouTube-nya apa ya ini? Lolos Recruitment, Kak. Bisa di-follow ya, bisa di-subscribe. Kamis jam berapa? Paling jam-jam segini Kak, malam ya. Kita orang malam ini. Iya, Kamis di malam ya, Kak ya. Orang malam. Oke. Itu mirroring apa tuh? Itu mirroring. Itu mirroring. Mirroring apa tuh, Kak? Secara itu ya? Ya bisa juga. Bisa juga sih. Pencerminan bisa. Pencerminan juga bisa, pindah posisi bisa. Ya. Lanjut. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang ditanyakan ada 3 elemen dan 3 prinsip kayak gini, dan yang di tengah lagi ya ditanyakan, itu geraknya bisa mulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, terserah. Kalau aku nyamannya sih dari kanan ke kiri dulu ya geraknya. Kalau kanan ke kiri berarti pakai ini ya, kanan ke kiri berarti nanti kita mulai dari prinsip nomor 4. Mau pilih yang mana? Aku pilih yang ini. Karena kenapa? Gampang aja gitu. Pilih yang gampang aja guys. Oke, kita gambar dulu ya ini ya. Ini, aduh gambarku jelek gak apa-apa ya. Nah, prinsip nomor 4, dari kiri ke kanan, lihat elemen yang ketiga. Ini, elemen ketiga. Apa ini? Pencerminan secara vertikal. Lihat ya. Dia pencerminan secara vertikal, tapi ngelihatnya per elemen. Bukan per semua gambar ya teman-teman ya. Lihat nih, dia gambar elemen kedua juga mengalami pencerminan vertikal. Tapi yang elemen pertama dia tidak mengalami pencerminan vertikal, tapi rotasi 90 derajat searah jarum jam. Kayak gitu ya. Oke, aku hapus dulu ya, biar nggak bingung. Ini lihat ya, pencerminan vertikal tapi tiap elemennya ya. Jadi tetap dia. Jadi gambarnya kayak gini teman-teman. Kalau setelah diaplikasikan prinsip nomor 4, jadi gambarnya gini. Gini ya. Nah, setelah itu prinsip nomor berapakah ini? Nih, ini juga digambar nih tanda tanya. Kita ngerjainnya, setelah kita mengerjakan dari kiri ke kanan, maka kita ngerjain dari kanan ke kiri ya. Gini. Aku gambar dulu ya. Sorry. Ini, kayak gini. Ini warna putih ya. Warna putih. Ini warna hitam. Nah, ini prinsip nomor 1. Lihatnya dari kanan ke kiri. Yang ini ya, dari kanan ke kiri. Prinsip nomor 1, elemen yang pertama. Lihat, ini. Pindah posisi. Perubahan warna ya. Tidak mengalami pindah posisi, tapi perubahan warna. Dari hitam jadi putih. Berarti dia posisinya tetap, cuma dia berubah warnanya. Kayak gini. Nah, kalian terserah ngelihatnya dari kiri ke kanan, mau kanan ke kiri, tapi aku enaknya dari kiri ke kanan ya. Ini prinsip nomor berapa nih gambarnya kayak gini? Ternyata kita lihat, oh dia ngalami perpindahan posisi Kak. Awalnya dia di akhir, jadi di awal. Yang mana? Prinsip nomor 2. Jawabannya yang A. Lihat ini ya. Gambar akhir, jadi posisinya awal. Pindah posisi. Kayak gitu. Lihat dulu nih jawabannya teman-teman. Ini kan jadinya setengah gitu kan. Nah, kalian mau yang mana? Kalau aku mau yang ini aja. Rantai. Karena enak gitu kan. Dia gambarnya nanti potongan. Aku fokus yang elemen pertama. Karena yang ditanyakan di akhir, maka cara ngerjainnya dari kiri ke kanan ya. Di prinsip lihat elemen yang ketiga. Nah, di elemen ketiga, gambar awal dari kiri ke kanan, oh ternyata dia mengalami pemotongan secara vertikal nih. Ngeblur ya? Oke. Pemotongan secara vertikal. Maka nanti rantainya ini harus kalian potong nih gambarnya secara vertikal. Jadinya kayak gini. Aku juga bingung sih gambarnya gimana nih ya. Jelek kali gambarku. Gini. Ini kalau udah dipotong ya teman-teman ya. Aduh.
Nah, kayak gini lah ya. Ini udah aku apply prinsip nomor 3. Dia letaknya di awal ya, teman-teman ya. Di awal. Biar nggak bingung, aku kotakin dulu deh. Ini di awal. Lalu apply prinsip nomor 1. Prinsip nomor 1, ternyata dia mengalami apa? Yang dekat makin dekat, yang jauh makin jauh. Ya, bisa ini ya, pencerminan vertikal. Nih. Berarti dia kayak gini nih. Jadi gambarnya itu kalau misalkan pencerminan vertikal, yang dekat makin dekat, yang jauh makin jauh. Dia gambarnya jadi kayak gini ya. Kayak gini. Ini. Terus kayak gini. Nah, kayak gini nih. Oke? Jelas nggak? Jawabannya yang B. Kayak gitu ya. Ini satu elemen enak banget. Yang ditanyakan elemen yang di awal. Kalau yang ditanyakan di awal, gampangnya triknya adalah pengerjaannya dari kanan ke kiri ya. Nih ya. Aku gambar dulu ya. Kayak gini. Nah. Ini apply prinsip nomor 2. Lihatnya dari kiri ke kanan. Di prinsip nomor 2, nih, itu ternyata gambarnya itu yang luar jadi dalam, yang dalam jadi luar. Nah, loh. Ya, paham kan ya? Yang lingkarannya itu pertama di dalam, nanti jadinya keluar, yang segi 5-nya itu yang jadi segi 4-nya itu di dalam jadi keluar ya, teman-teman. Berarti jadi gini dia. Jadi gini ya. Wait. Nah, kayak gini. Lalu, prinsip nomor berapakah agar gambarnya itu kayak gini? Nih, gambarnya itu kayak gini. Dia prinsip nomor berapa? Nomor 3. Karena dia dari kanan ke kiri, ngelihatnya dari kanan ke kiri ya, itu dia mengalami rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Tuh pada banyak bener tuh, B semua, B. Oke, mantep nih. Ya. Ini dia prinsip nomor 3 karena mengalami rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Oke. Tadi banyak masih salah loh, ada yang jawab E gitu ya. Iya, awal-awal. Awal-awal ya, yang E itu lihat nih, ini gambarnya ini udah jelas salah. Karena apa? Ini perubahan ukuran, teman-teman. Ini perubahan ukuran. Ya. Polanya selalu kanan Kayak ke kiri, gitu. Kak. Tergantung. Nah, polanya apakah selalu kanan ke kiri tergantung yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan prinsip awal, itu maka gampangnya itu ngerjainnya dari kanan ke kiri ngelihatnya. Gitu ya. Tergantung soalnya.